Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang FR di CPNS 2021. Ya, dan di sini nanti kita akan membahas bagaimana trik mudah menentukan kalimat efektif. Ya, jadi yang beredar di saat ini itu banyak sekali yang mengatakan bahwa yang sering keluar di TWK Bahasa Indonesia itu salah satunya adalah tentang kalimat efektif. Ya, kemarin ada yang WA saya itu ada yang ada keluar 2 soal, 3 soal seperti itu. Dan selain kalimat efektif nanti juga ada PUEBI ya, kalau dulu namanya EYD seperti itu. Kemudian kalimat baku, kemudian menentukan ide pokok seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas bagaimana cara mudahnya ketika kita menemukan soal tentang kalimat efektif, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Karena terkadang kan kita bingung ya, nanti kalau soalnya hampir mirip semuanya, kalau soalnya itu mungkin berbeda semua pilihan jawabannya, mungkin itu mudah ya kalau dipilih. Dan dari informasi yang beredar itu memang kalimat-kalimatnya itu susah untuk dibedakan seperti itu. Nah, maka di sini saya membuat video ini agar teman-teman ya setidaknya itu bisa lebih mudah ya mengenali mana kalimat yang efektif dan mana yang bukan efektif. Dan di sini nanti teman-teman dilengkapi dengan contoh, kemudian bagaimana triknya untuk mengingatnya. Jadi teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan di sini saya rekomendasikan teman-teman kalau ingin latihan soal-soal CPNS, teman-teman bisa menggunakan Sobat CPNS ya, www.sobatcpns.com, atau bisa langsung saja klik link di deskripsi video ini, kemudian silahkan langsung daftarkan teman-teman. Per tahunnya hanya 65.000 teman-teman, murah sekali, tapi ini sudah mewakili persiapan kita menuju tes CPNS 2021. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Nah, jadi di sini tentang kalimat efektif bahasa Indonesia yang masuk di TWK. Ya, ternyata dari tahun ke tahun, di tahun sebelumnya itu ternyata juga ada beberapa soal teman-teman. Dan beberapa soal ini tentu saja tidak boleh kita sepelekan ya, kita tidak boleh istilahnya mengentengkan gitu soal seperti ini, karena ini kalau salah itu tentu saja eman-eman gitu ya teman-teman ya, nilai kita kalau berkurang banyak. Nah, di sini kalimat efektif bahasa Indonesia di sini akan saya jelaskan. Jadi apa itu kalimat efektif? Jadi kalimat efektif itu merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kalimat itu dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat ya, seperti misalnya adanya subjek, kemudian adanya predikat dan sebagainya. Nah, di sini akan kita bahas semuanya nanti teman-teman. Nah, kemudian kalimat efektif itu juga harus mudah dimengerti. Namanya saja efektif ya, harus mudah dimengerti. Jadi teman-teman kalau menemukan soal tentang tentukan mana kalimat yang efektif seperti itu, teman-teman bisa kira-kira dari kalimat-kalimat tersebut yang paling mudah dimengerti yang mana seperti itu. Itu adalah salah satu caranya ya. Dan tapi kalau memang hampir mirip semuanya, tentu kita akan mempelajari ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut. Nah, jadi kalimat efektif itu dapat mengungkapkan maksud dari penulis dan tidak mengandung maksud yang lain atau tidak mengandung maksud yang rumpang seperti itu. Nah, teman-teman di sini ciri kalimat efektif sudah saya rangkumkan. Yang pertama, kalimat tersebut harus hemat kata. Hemat kata seperti apa nanti kita akan bahas dan beserta contoh-contohnya. Kemudian pilihan kata juga harus tepat ya. Jadi diksinya harus dipilih yang tepat. Kemudian bahasanya logis ya. Kalau tidak logis jelas itu bukan kalimat efektif. Tentu saja sesuai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan teman-teman. Maka di istilahnya sekarang adalah PUEBI seperti itu. Nah, PUEBI ini nanti isinya adalah ya seperti kata baku, kemudian kata serapan, kemudian tanda baca, huruf kapital dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kesepadanan struktur. Seperti apa? Kita akan bahas nanti. Dan ada kesejajaran bentuk.
Nah, teman-teman kalau menguasai ini 1 sampai 6 itu saya yakin teman-teman tidak akan kesulitan sama sekali ketika menemukan soal TWK bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, di sini teman-teman sudah saya ringkaskan supaya teman-teman mudah untuk mengingatnya. Jadi di sini kan ada 6. Hemat kata teman-teman bisa menyingkatnya dengan hemat. Kemudian pilihan kata yang tepat bisa dituliskan tepat. Bahasanya logis boleh ditulis logis. Sesuai PUEBI ya boleh ditulis PUEBI. Kemudian ada kesepadanan struktur ya. Di sini boleh disingkat sepeda ya teman-teman ya. Ini hanya trik untuk mengingat saja. Nah, kemudian kesejajaran bentuk ya, itu berjajar ya. Jadi untuk mengingatnya saja, sepeda berjajar berarti kesepadanan struktur dan kesejajaran bentuk ya. Kemudian di sini teman-teman untuk lebih mudah mengingatnya kembali, di sini teman-teman bisa mengingatnya dengan hemat telo pedas ya, sepeda berjajar. Hemat telo pedas sepeda berjajar. Hemat itu kata-katanya hemat ya di kalimat efektif tadi. Telo tahu ya teman-teman ya. Kalau bahasa Jawa itu namanya ketela. Karena saya dari Jawa ya saya nulisnya telo gitu teman-teman. Ya jadi telo itu tepat dan logis ya. Hemat telo. Pedas itu pedoman bahasa Indonesia. Pedas, pedoman bahasa Indonesia. Kemudian sepeda itu adalah kesepadanan struktur, kesejajaran bentuk itu berjajar. Jadi teman-teman kalau menemukan soal kalimat efektif, teman-teman ingat saja hemat, telo pedas, sepeda berjajar. Nah, nanti akan ingat ke-6 ciri ini. Ya, nanti dicari yang tidak mengandung salah satu ciri ini berarti itu bukan kalimat efektif seperti itu. Oke ya, jadi hemat, telo pedas, sepeda berjajar. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu teman-teman. 1 sampai 6 ini akan kita bahas beserta contoh-contohnya. Silakan diperhatikan sampai video ini selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang hemat kata. Ya, atau tadi kita bisa menyingkatkan dengan kata hemat kan seperti itu. Nah, kemudian apa itu hemat kata? Jadi dalam penyusunan kalimat efektif ya, penulis harus berusaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Namanya saja hemat. Jadi jangan bertele-tele, jangan boros seperti itu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata yang mubazir ya. Mubazir itu tidak boros seperti itu. Tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Nah, hati-hati di sini teman-teman. Dan tidak mengulang subjek. Nah, oke, contohnya gimana? Seperti ini. Contoh yang pertama, para tamu-tamu. Nah, ini tidak efektif teman-teman. Yang efektif yang seperti apa? Yang efektif adalah para tamu gitu ya. Para tamu-tamu ya. Para di sini kan sudah artinya adalah jamak ya, artinya lebih dari satu. Para padahal tamu-tamu juga jamak. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya seperti itu. Ya, maka di sini yang boleh kalimat efektif itu boleh ditulis para tamu atau boleh kalau paranya dibuang jadi tamu-tamu itu juga merupakan kalimat efektif teman-teman. Jadi para tamu-tamu ini sudah jamak, ini jamak lagi ya. Nggak boleh, itu bukan kalimat efektif. Itu artinya tidak hemat kata. Maka di sini kita buang tamu-tamunya ya, mungkin bisa kita hilangkan jadi para tamu. Itu kalimat yang efektif seperti itu. Oke, kemudian contoh lagi misalnya. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Ya, nah ini juga merupakan kalimat tidak efektif. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalimat ini sepertinya tidak ada masalah teman-teman. Tapi ternyata di sini merupakan kalimat yang tidak efektif. Lalu efektifnya seperti apa? Nah, hadirin dimohon berdiri. Nah keterangannya kata hadirin ini sudah bermakna jamak sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin ya. Jadi dibuang saja. Sudah hadirin itu kan berarti jamak ya, banyak orang ya teman-teman ya. Sekalian itu juga jamak, jadi satu. Nah ini bukan kalimat yang efektif. Ya mungkin kalimat ini benar, tapi ini bukan kalimat yang efektif. Seperti itu. Oke ya, itu tentang hemat kata seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Yaitu adalah pilihan kata yang tepat. Atau kalau bisa dikatakan sebagai diksi ya, pemilihan kata yang tepat. Nah, di sini bisa disingkat dengan tepat gitu aja, teman-teman. Berarti tepat apa itu yang tepat? Pilihan katanya kan gitu, ya. Kemudian di sini pemilihan kata dalam kalimat efektif. Nah, di sini sudah saya kasih warna merah, tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau menggunakan makna yang sama atau sinonim dalam satu kalimat. Nah, seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Yoko mengiris dan memotong wortel di dapur. Nah, ini tidak boleh teman-teman.
Ya, karena apa? Karena di sini kata mengiris dan memotong ya, itu kan sebenarnya artinya sama, sinonim ya ini. Ini sinonim. Jadi tidak boleh. Ya, maka kalimat efektifnya gimana? Yoko memotong wortel di dapur atau Yoko mengiris wortel di dapur, seperti itu saja. Ya. Jadi kalimat tersebut tidak efektif. Yang pertama tadi ya, karena mengiris dan memotong itu memiliki makna yang sama. Cukup gunakan salah satu saja ya. Namanya efektif itu ya simple, mudah dimengerti kan gitu ya. Kalau kita kebanyakan kata-kata mungkin yang sama ditulis ulang seperti itu, maka itu bukan kalimat efektif. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Sejak dari pagi dia merenung ya. Sejak dari pagi dia merenung ya. Ini mungkin seperti kalimat biasa ya, kalimatnya tidak salah ya mungkin ya, sejak dari pagi dia merenung. Sebenarnya baik-baik saja kalimatnya, tapi di sini merupakan kalimat yang tidak efektif ya. Kemudian kalimat efektifnya seperti apa? Nah, sejak pagi dia merenung itu adalah kalimat efektifnya. Kenapa seperti itu ya? Kata sejak dan dari itu sama saja ya, sejak dan dari itu adalah sinonim, sehingga digunakan salah satunya saja. Padahal kalau kita baca tadi ya sepertinya baik-baik saja. Tapi ternyata ini bukan kalimat efektif. Walaupun maknanya sebenarnya sudah kita tangkap ya, sudah benar. Tapi karena ya ini tadi yang dicari adalah kalimat yang efektif, maka kita buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti seperti itu. Oke teman-teman, itu tentang pilihan kata yang tepat. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga. Apa tadi? Bahasanya logis ya, atau ada yang mengatakan bahasanya itu tidak ambigu ya, maknanya jelas, tidak bermakna ganda seperti itu. Nah, di sini dikatakan sebagai logis. Nah, informasi yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima akal dan nalar seperti itu. Kalau tidak masuk logika, ya sudah langsung buang saja, itu bukan kalimat efektif. Yuk, contohnya ya, contoh yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini sering sekali kita dengar ketika ada suatu rapat, kemudian ada suatu seminar atau ada suatu diskusi ya, seperti itu. Biasanya waktu dan tempat kami persilakan ya, seperti itu. Padahal di sini teman-teman bukan merupakan kalimat efektif. Ya, walaupun kita tahu apa maksud dari waktu dan tempat kami persilakan ini bukan kalimat efektif. Lalu kalimat efektifnya gimana? Ya, kita harus sebutkan namanya, siapa yang dipersilahkan ya. Misalnya di sini kepada Gubernur Jawa Tengah kami persilahkan. Nah, itu baru efektif. Jadi jelas siapa yang dipersilahkan. Oh, Gubernur Jawa Tengah, seperti itu. Bukan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan. Jadi kalimat yang pertama itu tidak efektif karena tidak logis. Kalau yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Ya, waktu itu kan bukan manusia ya, tempat itu kan bukan manusia ya itu ya. Maka kalau waktu dan tempat kami persilakan ya itu berarti kalau kita logika itu tidak logis seperti itu. Maka di sini yang efektif adalah kita harus menunjuk siapa yang dipersilahkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke contoh yang kedua. Misalnya di sini, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Oke, mungkin kalau kita sekilas membacanya mungkin tidak masalah ya. Tapi coba perhatikan kalau kita baca dengan teliti. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir. Artinya sudah jadi jenazah kok mondar-mandir kan gitu. Ya, maka di sini bukan kalimat efektif. Nah, kalimat efektifnya gimana? Ya, kita harus berikan keterangan ya sebelum meninggal. Nah, jadi wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, artinya di sini jelas sebelum meninggal. Artinya wanita yang sebelum meninggal itu mondar-mandir, baru akhirnya meninggal kan gitu. Ya, itu baru kalimat yang efektif. Kalau yang atas ini ya jelas jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir ya. Artinya di sini kan bisa ambigu ya teman-teman ya. Masa jenazahnya sudah jadi jenazah kok mondar-mandir kan gitu. Maka di sini tidak efektif. Yang efektif adalah yang bawahnya seperti itu. Oke ya. Jadi itu tentang bahasa yang logis atau tidak ambigu. Oke, kemudian lanjut yang keempat. Tentu saja sesuai dengan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, seperti apa ya? Sesuai seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini nanti menyesuaikan tentang
kata misalnya kata baku, kata serapan, kata depan, kata imbuhan dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan dalam menentukan kalimat yang efektif. Nah, di sini disingkat PUEBI ya tadi ya teman-teman ya. Nah, penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia itu mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini contohnya misalnya, Adi membaca, merangkum, dan analisa data dari teks bacaan. Oke, nah ini bukan kalimat efektif. Coba teman-teman tebak, kenapa ini bukan kalimat efektif? Bagian mana yang salah seperti itu? Nah, oke ya, kita bahas ya. Jadi di sini yang merupakan kalimat efektif itu adalah Adi membaca, merangkum, dan menganalisis data dari teks bacaan. Oke, di sini jelas bukan analisa yang digunakan, tapi menganalisis ya. Kata menganalisis itu sesuai dengan ejaan yang benar, bukan analisa seperti itu. Nah, begitu pula kalau kita memperhatikan tentang imbuhan me ya, imbuhan me ya, kemudian nah ini membaca, merangkum. Nah, otomatis di sini harus me gitu, teman-teman. Jadi harus setara. Nah, ini nanti kita pelajari di kesejajaran atau paralel di nomor 5 atau 6 ya nanti teman-teman ya. Jadi membaca, merangkum, menganalisis gitu. Itu ciri utama. Ciri keduanya ya mungkin kita cari ejaan yang benar. Jadi menganalisis data dari teks bacaan. Jadi di sini untuk yang nomor 4 ya, itu yang efektif adalah yang kedua ini. Oke, sekarang ke contoh yang kedua. Toko itu menjual berbagai barang yang mempunyai kualitas bagus namun berharga murah. Nah, ini tidak efektif. Teman-teman tebak, tidak efektif kenapa? Padahal itu kita sudah paham ya apa yang dimaksud kalimat ini. Iya, yang membuat tidak efektif itu adalah kata kualitas ya. Kita cek kata bakunya di KBBI. Toko itu menjual berbagai barang yang mempunyai kualitas bagus namun berharga murah. Ya, di sini kita juga harus tahu tentang kata baku seperti itu. Jadi bukan kualitas ya, tapi kualitas seperti itu. Itu merupakan salah satu ya penyusun kalimat yang efektif. Oke ya teman-teman ya. Ini nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini namanya adalah kesepadanan struktur. Apa itu kesepadanan struktur ya? Kesepadanan struktur artinya nanti ini ada sub materi apa? Ada sub babnya banyak sekali ini. 5 ini nanti ada A, B, C, D ya. Nanti silakan teman-teman dipahami. Jadi yang dimaksud kesepadanan struktur itu adalah pembentuk kalimat tersebut. Itu harus sepadan gitu ya. Harus sepadan itu artinya harus setingkat seperti itu. Nah, yang pertama adalah pastikan kalimat itu mengandung unsur klausa minimal yang lengkap ya, yakni minimal ada subjek dan predikat. Nah, ini penting teman-teman. Minimal ada subjek dan predikat. Nah, kemudian yang kedua, ini tips-tipsnya teman-teman, sudah saya rangkumkan, sudah saya tuliskan. Hindari penggunaan kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut, teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, ya. Itu tidak efektif. Ya, karena di sini menggunakan preposisi ya di sini ya, teman-teman ya. Kata depannya, maka di sini dibuang saja baginya. Lebih efektif kalau kita menggunakan kalimat yang kedua. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, sederhana, simple, mudah dipahami, mudah dipengerti seperti itu. Ya, itu yang namanya kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, yang C, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang ya, kata penghubung yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Jadi intinya dari yang bagian C ini kita tidak perlu memakai kata yang ya. Kita tidak perlu memakai kata yang ya. Nah, di sini contohnya adalah dia yang pergi meninggalkan saya. Itu tidak efektif. Efektifnya yang mana? Dia pergi meninggalkan saya gitu. Jadi di sini kita dibuang saja. Dia yang pergi, ya itu tidak efektif. Dia yang pergi, yang mana? Ya gitu. Kalau ini kan jelas yang kedua. Dia pergi meninggalkan saya. Dia yang mana? Oh dia, ya dia gitu. Ya, jadi ini dibuang saja. Nanti kalau ada soal yang menggunakan kata yang di depan, di kanannya subjek ya, atau sebelum predikat, itu berarti bukan kalimat yang efektif seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang D. Di sini tidak boleh bersubjek ganda. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya di
bagian yang pertama. Jadi tidak boleh ada dalam satu kalimat itu kata-kata yang saling bersinonim, kata-kata yang saling berlawanan, dan juga di sini adalah subjeknya ganda. Jadi bukan berarti subjek itu tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya misalnya seperti ini. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini kan masih dalam satu kalimat, teman-teman. Subjeknya ada berapa? Ya, subjeknya sebenarnya ada satu, yaitu adik. Tapi di sini disebutkan 2 kali. Nah, ini yang tidak boleh. 2 kali ini yang tidak boleh. Maka di sini untuk kalimat efektifnya teman-teman cukup menggunakan adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Sudah, gitu saja. Itu sudah akan istilahnya apa ya? Sudah merupakan kalimat efektif yang sangat mudah dimengerti ya. Dan tidak bertele-tele, yang jelas ya teman-teman ya. Ya, jadi hapus saja salah satu subjeknya. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu kalimat yang efektif. Oke teman-teman, jadi kesepadanan unsur itu turunannya adalah seperti ini, A, B, C, D ini teman-teman bisa ya untuk mengingatnya. Kemudian yang yang keenam ya teman-teman ya, itu adalah kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk itu seperti apa? Ya, jadi kesejajaran bentuk itu pada intinya kalimat efektif itu harus berimbuhan paralel dan konsisten. Nah, ini konsisten dan paralel. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan ada me, ya sudah, yang lain nanti digunakan me. Kalau di, dan seterusnya. Nah, jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, ya selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Nah, contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, ini bukan kalimat efektif, teman-teman. Di sini me, di sini me. Nah, di sini pengolahannya. Sini pe ya. Nah, padahal ini yang efektif gimana? Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, ini yang dinamakan sebagai kesejajaran bentuk ya. Artinya harus paralel dan konsisten. Jadi imbuhannya konsisten. Tidak di sini me, di sini di sini pe. Nah, itu jelas bukan kalimat yang efektif. Oke, itu teman-teman tentang ke-6 cirinya yang sudah kita pelajari. Ya, tadi apa tadi teman-teman? Hemat, telo pedas, sepeda berjajar. Oke, saya tulis lagi supaya tidak lupa ya teman-teman ya. Hemat, kemudian telo pedas, sepeda berjajar. Sepeda berjajar. Nah, ini hanya digunakan ya kalau ketemu soal kalimat efektif seperti ini teman-teman ya. Hemat itu hemat kata, T tepat, lo logis, pedas sesuai dengan pedoman bahasa. Kemudian sepeda, sepadan, berjajar itu kesejajaran bentuk seperti ini. Nah, di sini teman-teman cukup mengingat ini saja. Kalau sudah ketemu kalimat efektif tentu nanti akan mudah. Oh, hemat, T, lo, oh harus logis. T, oh harus tepat. Pedas, oh harus sesuai dengan puebi. Sepeda, oh harus sepadan. Berjajar, oh harus paralel atau konsisten, kesejajaran bentuk gitu. Ya, jadi untuk mudah mengingat tentang kalimat efektif. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa soal ya, ada 2 soal ya, mungkin sederhana ya, mungkin kita bisa selesaikan. Latihan yang pertama, kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah, nah di sini teman-teman, kalau misalkan tadi kan sudah saya kasih trik ya, hemat, telo pedas, sepeda berjajar. Nah, kalau soalnya itu sederhana ya tidak perlu pakai itu saja. Misalnya di sini kerasnya upaya kami dalam menjuangkan. Nah, di sini sudah ada kata yang istilahnya apa ya? Ada kata yang aneh gitu ya, menjuangkan. Coba kita cek di pilihan ganda. Ya, kita cek yang B ya. Maka menjuangkan kalau diganti memperjuangkan gimana? Coba kita baca. Kerasnya upaya kami dalam memperjuangkan nasib. Nah, itu lebih tepat ya. Lebih tepat, lebih mudah dimengerti. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Oke, jadi di sini teman-teman saya belum mengumpulkan banyak soal ya, karena di sini kan setidaknya saya sudah menyampaikan apa itu kalimat efektif, bagaimana cara menentukannya. Setelah ini teman-teman nanti bisa request kita bahas apa di video selanjutnya ya, sesuai dengan FR yang beredar, yang katanya FR sih teman-teman. Oke, yang kedua, ada soal yang kedua. Perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor.
Nah, di sini teman-teman kalau ada soal seperti ini jangan dibaca dulu Jangan dibaca dulu pilihan 1 2 3 4-nya. Langsung ke pertanyaannya dulu ya. Kalimat tidak efektif. Nah, baru dibaca ini. Supaya apa ya? Supaya tidak mengulang lagi membacanya seperti itu. Oke ya. Jadi pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Yang tidak efektif yang mana teman-teman? Silakan dijawab. Oke, kalau sudah ya kita bahas ya. Jadi pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Oke, ini benar ya. Kemudian kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Ini juga bagus, kita simpan dulu. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Ini cukup singkat, sederhana, dan mudah dipahami ya teman-teman ya. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali. Nah, sangat manis sekali. Oh, sudah pakai sangat, sudah manis sekali. Nah, ini tentu saja ini bukan kalimat efektif. Ya, kita buang saja. Ya, sangatnya kita buang saja ya. Hangat yang manis sekali, atau sekalinya kita buang yang sangat manis ke dalam cangkir kami ya. Pilih salah satu saja teman-teman ya. Jadi ini ya mungkin ini masuk ke sinonim tadi ya, sinonim tadi. Jadi tidak boleh kata sangat dan sekali itu kan istilahnya banget gitu ya, sama artinya dengan banget gitu ya. Jadi ini bukan kalimat efektif ya. Maka di sini yang bukan kalimat efektif adalah kalimat yang keempat, yaitu ketika kita mendapati kata sangat dan sekali itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya harapkan teman-teman bisa request di kolom komentar. Silahkan mungkin yang punya FR ya bisa disampaikan. Boleh ke saya, bisa Telegram, bisa WhatsApp gitu ya. Oke, di sini saya katakan FR ini saya tidak menjamin ya, tidak menjamin artinya tidak, oh ini yang keluar itu tidak. Jadi saya itu hanya membuat video itu sesuai apa yang ada gitu ya. Jadi benar nggak ini FR atau tidak saya juga kurang tahu seperti itu. Yang penting kita sudah mempersiapkan, kita sudah belajar. Jadi kalau ketika kita menemukan soal seperti ini kita akan bisa menyelesaikannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share video-video yang ada di channel ini ke teman, saudara, kerabat, dan yang lain sebagainya. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan berikan komentar ya, supaya saya juga semangat lagi dalam membuat video. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.